Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Kritik Terjemahan Cerita Anak, yang saya ambil dari judul cerita yaitu Buka Topengmu. Kemudian di slide keduanya yaitu teks sumber. انزع قناعك. ترقى شاب يفتقر إلى احترام الذات في المناصب إلى أن وصل لمنصب مدير تنفيذي، ولكنه لم يستطع أن يقنع نفسه بالمكتب والمنصب الجديدين. وذات يوم زاره أحدهم فأراد أن يبدو أمامه مهما ومشغولا، فأمسك بسماعة الهاتف وتظاهر بأنه يتحدث مع شخص ما، وطلب من الطارق الدخول. وبينما انتظر الزائر المدير التنفيذي حتى ينتهي من المكالمة، ظل الأخير يتحدث في الهاتف بين إنماءة وأخرى قائلا: لا توجد مشكلة، يمكنني أن أتعامل مع الموقف. وبعد دقائق معدودة أنهى الاتصال وسأل الزائر عن الغرض من زيارته، فأجاب الزائر: عفوا، لقد جئت لإصلاح الهاتف يا سيدي. Kemudian di slide berikutnya yaitu teks terjemahan Buka Topengmu, yang berjudul Buka Topengmu. Seorang pemuda yang kurang begitu percaya diri kebetulan mendapatkan promosi jabatan hingga ia menduduki jabatan direktur eksekutif. Akan tetapi, ia belum merasa yakin dengan kantor dan jabatan barunya. Pada suatu hari, ada seorang datang, maka ia menampilkan dirinya di hadapan orang itu sebagai orang yang penting sibuk. Ia lalu mengangkat gagang telepon dan berpura-pura berbicara dengan seseorang, sambil meminta orang yang mengetuk pintu masuk. Sementara si pengunjung menunggu direktur eksekutif menyelesaikan pembicaraannya. Sang direktur terus berbicara di telepon sambil menggerakkan tangan memberi isyarat, sembari mengatakan, "Tidak ada masalah, saya bisa mengatasi situasinya." Setelah beberapa menit, ia mengakhiri pembicaraan itu, lalu bertanya kepada si pengunjung mengenai tujuan kedatangannya. Si pengunjung lantas menjawab, "Maaf Pak, saya datang untuk memperbaiki telepon itu." Tutup teleponnya sebelum berfungsi. Hehehe. Kemudian di slide berikutnya yaitu latar belakang. Di latar belakang itu memiliki cerita, yang pertama cerita anak perlu menjaga pesan moral, humor, dan kesederhanaan bahasa. Kemudian tantangan penerjemahan mempertahankan nuansa budaya dan gaya naratif. Kemudian yang ketiga, cerita mengandung elemen psikologis dan humor terjaga dalam penerjemahan. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu cerita anak perlu menjaga pesan moral, humor, dan kesederhanaan bahasa. Jadi yang pertama, cerita anak biasanya dirancang dengan bahasa sederhana, sehingga mudah dipahami oleh pembaca usia dini. Karena itu, penerjemahan perlu memastikan bahwa struktur kalimat, pilihan kata, dan gaya penceritaan tetap ringan dan tidak membingungkan. Selain itu, cerita anak hampir selalu memuat pesan moral yang ingin disampaikan melalui tindakan tokoh alur-alur cerita. Dalam proses penerjemahan, pesan moral tersebut harus tetap tersampaikan secara jelas tanpa hilang atau merubah makna. Kemudian yang kedua yaitu tantangan penerjemahan mempertahankan nuansa, budaya, dan gaya naratif. Nah, menerjemahkan teks anak bukan hanya memindahkan kata dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, akan tetapi juga menjaga nuansa emosional dan budaya yang terkandung dalam cerita tersebut. Banyak istilah atau ekspresif dalam
ekspresi dalam bahasa Arab yang memiliki nilai budaya tertentu, sehingga penerjemahan perlu menemukan padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, gaya naratif penulis seperti ritme kalimat, penggunaan dialog, dan penempatan humor harus dijaga. Tantangannya adalah menerjemahkan dengan tetap natural di dalam bahasa Indonesia, namun tetap setia pada cara penulis bercerita dalam bahasa Arab. Kemudian yang ketiga yaitu cerita mengandung elemen psikologis dan humor yang harus terjaga dalam terjemahan. Nah, dalam cerita Inza Kina Aka, unsur psikologis tokoh utama sangat penting, yaitu rasa rendah diri dan kebutuhan untuk terlihat penting di hadapan orang lain. Unsur ini merupakan inti dari konflik dan harus diterjemahkan dengan akurat agar pembaca memahami suatu alasan di balik tindakan tokoh. Humor dalam cerita ini bersifat situasional. Kemudian bukan humor verbal, yaitu berasal dari kejadian ironis ketika pemuda itu berpura-pura sibuk dan menggunakan gagang telepon untuk berpura-pura, yang ternyata teleponnya itu rusak. Jenis humor seperti ini harus disampaikan dengan hati-hati agar tetap lucu tanpa menambahkan unsur yang tidak ada dalam teks sumber. Kemudian di slide berikutnya yaitu tujuan analisis. Tujuan analisis itu ada 4 macam, yaitu menilai kesetiaan teks sumber dan teks terjemahan. Kemudian yang kedua menganalisis kualitas terjemahan dari akurasi, keterjemahan, dan kejelasan. Kemudian yang ketiga mengkaji prosedur penerjemahan. Kemudian yang keempat memberi kritik dan alternatif terjemahan. Nah, yang dimaksud dengan menilai kesetiaan teks sumber dan teks terjemahan yaitu tujuan pertama adalah melihat sejauh mana teks sumber dan teks terjemahan saling berkorespondensi, baik dari segi makna, gaya bahasa, maupun pesan yang ingin disampaikan. Kemudian dalam penerjemahan cerita anak, kesetiaan terhadap makna sangat penting agar alur, karakter, dan pesan moral tidak mengalami distorsi. Analisis ini mencangkup pengamatan terhadap idiom, ekspresi emosional, struktur kalimat, serta nuansa psikologis utama. Dengan demikian dapat dinilai apakah teks terjemahan sudah mencerminkan maksud asli penulis dalam teks sumber atau terjadi pergeseran makna. Dan kemudian apa yang dimaksud dengan menganalisis kualitas terjemahan? Analisis kualitas terjemahan mencakup 3 aspek, yaitu akurasi. Yang dimaksud dengan akurasi yaitu mengukur seberapa tepat makna teks sumber ditransfer ke dalam teks terjemahan. Apakah informasi, pesan moral, humor, dan unsur psikologis tetap utuh atau bagaimana yang hilang, berubah, atau yang ditambah. Kemudian yang dimaksud dengan berketimaan itu menilai apakah teks terjemahan mengalami terdengar dalam bahasa Indonesia dan sesuai dengan norma bahasa pembaca sasaran, khususnya anak-anak. Dan kemudian kejelasan, yang dimaksud dengan kejelasan yaitu melihat apakah teks terjemahan mudah dipahami, memiliki alur yang runtut, serta tidak membingungkan pembacanya. Kemudian poin yang ketiga yaitu mengkaji prosedur penerjemahan. Nah,
Poin ini bertujuan untuk mendenifikasikan teknik atau prosedur penerjemahan yang digunakan penerjemah berdasarkan teori Newmark, seperti modulasi, transposisi, naturalisasi, literal translation, atau eh, yang lainnya. Setiap prosedur memiliki dampak yang berbeda terhadap makna gaya teks. Dengan mengkaji prosedur yang digunakan, kita bisa memahami mengapa bagian tertentu terasa berbeda antara teks sasaran dan teks sumber, serta apakah pemilihan prosedur tersebut tetap untuk konteks cerita anak. Kemudian eh, poin yang keempat yaitu memberi kritik dan alternatif terjemahan. Nah, setelah menilai kesetiaan, kualitas, dan prosedur, langkah selanjutnya adalah menyusun kritik terjemahan. Kritik ini mencakup bagian-bagian teks sumber atau teks terjemahan yang kurang tepat, perubahan makna yang tidak diperluas, penambahan humor yang tidak berasal dari teks sumber, atau penyederhanaan berlebihan. Selain itu, diberikan pula alternatif terjemahan yang lebih mendekati makna teks sumber, lebih sesuai dengan konteks budaya pembaca sasaran, atau lebih mempertahankan nuansa psikologis dan gaya naratif penulis. Kemudian di poin ketiga yaitu twist, tamu datang untuk memperbaiki telepon yang ia gunakan berpura-pura menelpon. Nah, bagian humor cerita muncul ketika tamu tersebut akhirnya mengungkapkan tujuan kedatangannya. Nah, ternyata ia adalah teknisi yang datang untuk memperbaiki telepon kantor yang rusak. Dengan kata lain, pemuda itu sedang berpura-pura berbicara menggunakan telepon yang sebenarnya tidak berfungsi. Situasi ini menciptakan humor ironis dan membuat pembaca memahami betapa kuatnya dorongan pemuda itu untuk tampak penting, sehingga ia tidak menyadari ketidakjelas perilakunya. Kemudian di poin yang keempat, pesan moral, jangan memakai topeng kepura-puraan. Nah, melalui kejadian memalukan itu, cerita yang menyampaikan pesan bahwa berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri hanya akan membawa masalah. Maksud dari topeng kepura-puraan lambat laun akan terbongkar dan lebih baik bersikap jujur serta menerima kekurangan dirinya sendiri. Cerita ini mengajarkan bahwa percaya kepada diri sendiri jauh lebih penting dibandingkan mencoba tampil hebat di depan orang lain. Kemudian di slide berikutnya yaitu identifikasi teks. Itu ada 4 poin. Yang pertama jenis teks, ekspresi, Newmark. Yang kedua fungsi teks, hiburan plus edukasi moral. Dan yang ketiga audiens, anak-anak atau pembelajar pemula. Kemudian yang keempat konteks, bagian dari buku pembelajaran bahasa Arab. Nah, yang pertama, jenis teks ekspresif Newmark. Menurut klasifikasi Peter Newmark, teks ini termasuk dalam kategori ekspresif, yaitu teks yang menonjolkan gaya, emosi, dan suara pribadi penulis. Dalam cerita Inza Kinaka, penulis menampilkan pengalaman tokoh melalui narasi yang menunjukkan kondisi psikologis, konflik batin, dan humor. Fokusnya bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi mengekspresikan suasana, karakter, dan pesan moral cerita. Karena itu, penerjemahan teks ekspresif menuntut sensitivitas terhadap gaya bahasa, ritme kalimat, dan nuansa emosional.
Kemudian yang poin kedua itu adalah fungsi teks hiburan plus edukasi moral. Cerita ini berfungsi sebagai hiburan, terutama melalui alur yang ringan, kejadian lucu, dan twist ironis di akhir cerita. Namun, cerita ini juga membawakan pesan edukatif, yakni mengikatkan pembicara agar tidak menyembunyikan diri di balik kepura-puraan dan pentingnya kejujuran serta percaya diri. Kombinasi hiburan dan edukasi moral yang membuat cerita ini sangat sesuai dengan pembelajaran anak-anak, karena nilai yang diajarkan disampaikan melalui situasi yang menyenangkan dan mudah dipahami. Kemudian poin yang ketiga yaitu audiens anak-anak atau pembelajaran pemula. Cerita ini ditujukan untuk pembaca pemula, terutama anak-anak atau siswa yang sedang mempelajari bahasa Arab dasar. Karena itu struktur kalimat, kosakata, dan gaya naratif disusun dengan sederhana, namun tetap menarik. Humor yang ditampilkan juga merupakan humor situasional yang mudah dipahami oleh pembaca muda atau pembaca pemula. Dan dalam penerjemahan, audiens seperti ini perlu diperhatikan agar teks terjemahan tetap ringan, jelas, dan tidak menggunakan istilah yang terlalu kompleks. Kemudian di poin yang keempat, yaitu konteks bagian dari buku pelajaran bahasa Arab. Nah, cerita ini berasal dari buku pembelajaran bahasa Arab yang dirancang untuk mengajarkan kosakata, struktur kalimat, dan pemahaman budaya melalui cerita pendek. Oleh karena itu, cerita memiliki karakter edukatif yang kuat. Konteks ini penting dalam analisis terjemahan karena penerjemahan harus tetap mempertahankan fungsi pembelajaran tersebut, baik dalam pemilihan kata maupun dalam penyajian alur, sehingga pembaca teks terjemahan mendapatkan pengalaman yang sama dengan pembaca teks sumber. Kemudian di slide berikutnya yaitu analisis linguistik teks sumber. Nah, di poin yang pertama ada beberapa poin, yaitu 4 poin. Yang pertama leksis, istilah psikologis dan idiom metaforis. Dan yang kedua sintaksis, kalimat panjang bernuansa naratif. Kemudian yang ketiga gaya bahasa, dialog langsung atau humor implisif. Yang keempat konotasi, yaitu melepas topeng, yang artinya jujur pada diri sendiri. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu leksis, istilah psikologis, dan idiom metaforis. Teks sumber yang menggunakan sejumlah kosakata memiliki nilai psikologis, seperti frasa yang ada di dalam teks sumber tersebut, yaitu yaftari ila ihtiram dhati, yang menggambarkan suatu kondisi batin tokoh yang kurang menghargai diri sendiri. Penggunaan istilah seperti ini memperkuat sisi emosional cerita dan menjadi kunci pemahaman karakter. Selain itu, judul Inza Kina'aka merupakan idiom metaforis yang tidak merujuk pada topeng fisik, tetapi pada topeng sosial, yaitu merupakan simbol kepura-puraan atau citra palsu yang dikenakan seseorang untuk terlihat lebih baik di depan orang lain. Kemudian poin yang kedua yaitu sintaksis atau kalimat panjang bernuansa naratif. Penulis biasanya menggunakan struktur kalimat panjang khas bahasa Arab yang mengalir dari suatu klausa ke klausa berikutnya melalui konjungsi seperti wa dan lakin, tetapi, dan hatta hingga. Struktur seperti ini menciptakan ritme cerita yang runtut dan mengalir, serta memberi kesan detail pada proses kejadian dalam cerita.
Kalimat panjang semacam ini umum digunakan dalam narasi berbahasa Arab untuk memberi penekanan untuk urutan peristiwa dan pengembangan emosional tokoh. Kemudian yang ketiga, yaitu poin yang ketiga, gaya bahasa dan gaya bahasa, dialog langsung, humoris implisit. Nah, yang dimaksud dengan itu, teks sumber menggunakan dialog langsung untuk membangun suasana cerita cerita dan menegaskan tindakan tokoh. Contohnya pada saat pemuda itu berpura-pura berbicara melalui telepon, humor dalam cerita bersifat implisit dan muncul secara situasional, bukan dari dialog lucu atau permainan kata. Humor ini tergantung pada ironi tokoh sibuk berpura-pura menelpon menggunakan telepon yang sebenarnya rusak. Karena humor yang digunakan adalah humor halus. Penerjemahan perlu berhati-hati agar tidak membuatnya terlalu eksplisit atau berlebihan. Kemudian yang keempat yaitu konotasi. Nah, dalam judul Inza Akinaka memiliki makna konotasi yang kuat, melepas topeng. Dalam konteks ini berarti berhenti berpura-pura dan menjadi diri sendiri secara jujur. Konsep topeng dalam budaya Arab dan banyak budaya lain sering merujuk pada sikap menutupi kekurangan atau ingin terlihat hebat dari kenyataan. Konotasi ini menjadi inti pesan moral cerita bahwa seseorang tidak perlu menunjukkan diri sebagai sosok yang lebih penting daripada sebenarnya, karena kejujuran dan penerimaan diri jauh lebih berharga. Kemudian di slide berikutnya yaitu analisis teks terjemahan yang mencakup 4 poin. Yang pertama, keakuratan atau kekuatan, yaitu jelas, komunikatif, humor, tetap tersampaikan. Kemudian di poin yang kedua, kelemahannya yaitu nuansa psikologis berkurang. Kemudian yang ketiga, adanya tambahan humor yang mengubah gaya. Dan yang keempat, pemecahan kalimat yang mengurangi ritme narasi. Kemudian yang saya akan bahas yaitu kekuatan jelas, komunikatif, humor tetap tersampaikan. Yang maksud dengan itu yaitu teks terjemahan disusun dengan bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca anak-anak maupun pembelajar pemula. Pemilihan kata yang digunakan komunikatif dan terasa natural sehingga pesan utama cerita tidak sulit dipahami. Humor situasional yaitu momen ketika pemuda itu berpura-pura menelpon tetap tersampaikan dengan baik sehingga pembaca tetap dapat menikmati elemen lucu dari cerita meskipun terjadi perbedaan bahasa dan budaya. Kemudian yang kedua, kelemahan nuansa psikologis berkurang. Salah satunya yaitu kelemahan utama dari teks terjemahan adalah hilangnya sebagai nuansa psikologis yang terdapat dalam teks sumber ekspresi, yaitu yaftari ala ihtirami dzati, yang bermakna kurang menghargai sendiri. Terjemah kurang menghargai dirinya sendiri diterjemahkan menjadi kurang begitu percaya diri. Walaupun mirip, kedua frasa tersebut memiliki kedalaman emosi yang berbeda. Dalam bahasa Arab, ungkapan tersebut menunjukkan masalah harga diri yang lebih serius, sedangkan versi teks terjemahannya terdengar lebih ringan dan kurang mencerminkan konflik batin tokoh secara utuh. Kemudian di poin ketiga, adanya tambahan humor yang mengubah gaya, yaitu penerjemahan menambahkan humor berupa komentar seperti teleponnya belum berfungsi, hehehe. Padahal humor dalam teks sumber bersifat implisit atau berbasis situasi, bukan humor verbal yang diucapkan.
Penambahan ini mengubah gaya asli penulis dalam teks terjemahan terasa lebih santai daripada teks sumber. Walaupun yang dimaksud untuk membuat pembicara tertawa, tambahan humor seperti ini dapat menurunkan kesetiaan terhadap teks sumber dan menggeser tone cerita. Kemudian poin yang keempat yaitu pemecah kalimat mengurangi ritme. Nah, yang dimaksud dengan mengurangi ritme dalam teks sumber, penulis menggunakan kalimat panjang yang mengalir, menciptakan ritme yang berkesinambungan dan menambah suspense sebelum twist terjadi. Namun, dalam teks terjemahan, kalimat tersebut dipotong menjadi beberapa bagian yang lebih pendek. Terjemahan ini memang membuat teks lebih mudah dibaca, tetapi dari sisi lain menghilangkan efek naratif khas penulis, terutama pada bagian kalimat ketika tokoh pura-pura nelpon. Ritme narasi yang tadinya mengalir menjadi terasa lebih datar. Kemudian di slide berikutnya yaitu perbandingan teks sumber dan teks terjemahan. Ada 4 poin. Yang pertama itu aspek psikologis lebih kuat di teks sumber. Yang kedua poinnya humor teks sumber implisit dan teks terjemahan itu eksplisit. Kemudian di poin yang ketiga, struktur kalimat berubah dari panjang menjadi pendek. Kemudian yang keempat, idiom berhasil dipertahankan. Nah, yang dimaksud yang pertama, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu maksudnya dalam teks sumber, kondisi psikologis tokoh digambarkan secara mendalam melalui frasa seperti yaftah ila ihtirami dzati yang menunjukkan masalah harga diri, bukan sekedar kurang percaya diri. Teks sumber memberikan latar emosional kuat mengenai pergulatan batin tokoh yang sebenarnya merasa tidak layak dengan jabatannya. Kemudian di yang kedua itu teks implisit dan teks sumber implisit dan teks terjemahan eksplisit. Nah, yang dimaksud itu adalah humor dalam teks sumber muncul dari situasi yang ironis. Tokoh berpura-pura sibuk menggunakan teleponnya yang sebenarnya rusak. Penulis tidak memberikan komentar tambahan sehingga pembaca menemukan humor itu sendiri. Namun, dalam teks penerjemahan menambahkan humor verbal seperti frasa yang ada di terjemahannya yaitu hehehe yang membuat humor menjadi eksplisit. Nah, hal ini mengubah gaya humor dari humor situasional implisit humor menjadi humor yang langsung yang lebih terasa seperti komentar penerjemah. Akibatnya, tone cerita sedikit bergeser dari gaya naratif halus menjadi gaya populer yang lebih santai. Kemudian yang ketiga, struktur kalimat perubahan dari panjang menjadi pendek. Di poin ketiga ini yaitu teks sumber banyak menggunakan kalimat panjang yang khas dalam narasi berbahasa Arab. Nah, struktur ini membuat alur terasa mengalir dan membantu membangun suspense sebelum twist terjadi dalam teks terjemahan. Kalimat-kalimat tersebut dipotong menjadi beberapa bagian yang lebih pendek untuk mengingatkan keterbacaan. Walaupun perubahan ini menjadikan teks terjemahan lebih mudah dipahami oleh pembaca pemula, ritme naratif dan pengarang menjadi kurang terasa. Efek drama dan kejutan yang terbangun secara bertahap di teks sumber tersebut
menjadi sedikit berkurang di teks terjemahannya. Nah, kemudian di poin yang keempat, yaitu idiom berhasil mempertahankan. Yang dimaksudnya itu ialah salah satu keberhasilan teks terjemahan adalah mempertahankan idiom utama, yaitu inza kinaka, menjadi buka topengmu. Penerjemahan tidak menghilangkan nilai metaforis idiom tersebut, tetap menjaga makna konotatif bahwa bahwa melepas topeng berarti menghilangkan kepura-puraan dan menjadi diri sendiri. Ini menunjukkan bahwa penerjemahan memahami fungsi idiom dalam cerita dan maupun menyampaikan pesan moral secara tepat kepada pembaca sasaran. Kemudian di slide berikutnya yaitu prosedur penerjemahan. Nah, memiliki 4 poin. Yang pertama modulasi, yaitu perubahan sudut pandang makna. Kemudian yang kedua naturalization, yaitu penyelesaian istilah jabatan. Kemudian literal translation, dialog telepon. Kemudian throat translation, itu idiom diterjemahkan langsung. Nah, yang pertama yaitu modulation atau modulasi, perubahan sudut pandang makna. Modulasi terjadi ketika penerjemahan mengubah sudut pandang atau cara menyampaikan makna tanpa mengubah inti informasi. Nah, pada cerita ini, contoh modulasi sering muncul ketika frasa yaftari ila ihtirami dzati diterjemahkan menjadi kurang percaya diri. Walaupun maknanya masih berkaitan, sudut pandangnya berubah. Teks sumber menekankan harga diri yang rendah, sedangkan teks terjemahan menekankan kepercayaan diri. Nah, ini menunjukkan perubahan perspektif makna untuk menyesuaikan dengan pembaca sasaran. Nah, ini menunjukkan perubahan perspektif makna untuk menyesuaikan dengan pembaca sasaran, makin menyebabkan sedikit pergeseran nuansa psikologis. Kemudian di pembahasan kedua yaitu naturalization, yaitu menyesuaikan istilah jabatan. Nah, yang dimaksud adalah proses mengadaptasi istilah asing agar sesuai dengan sistem bahasa target. Dalam cerita ini, istilah mudir tanfidhi diterjemahkan menjadi direktur eksekutif. Penerjemahan memilih padanan yang umum digunakan dalam konteks profesional di Indonesia. Penyesuaian ini membuat teks terjemahan lebih natural dan mudah dipahami tanpa menghilangkan fungsi sosial jabatan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu literal translation. Yang dimaksud dengan itu dialog di telepon. Beberapa bagian dialog, terutama ketika tokoh berpura-pura berbicara melalui telepon, diterjemahkan secara literal. Misalnya pada kalimat, contohnya di kalimat la 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 ta, la la tujadu mushkilah yumkin an ata'allam ma'a mawaqif yang diterjemahkan menjadi tidak ada masalah, saya mengatasi situasinya. Terjemahan literal seperti ini efektif karena struktur dan maknanya langsung dipahami dalam bahasa Indonesia dan konteksnya cukup universal sehingga tidak perlu dimodifikasi tambahan. Kemudian di poin yang keempat yaitu throat translation, idiom yang diterjemahkan langsung. Nah, maksudnya yaitu judul Inza Kinaka diterjemahkan secara langsung menjadi buka topengmu, yang merupakan hasil dari metode
eh, atau terjemahan harfiah terstruktur. Walaupun literal, idiom ini tetap eh, dapat dipahami dalam bahasa Indonesia. Masih menyampaikan makna metaforis tentang kepura-puraan. Kemudian di slide berikutnya yaitu evaluasi kualitas. Nah, di evaluasi kualitas ini memiliki 4 poin. Yang pertama, akurasi dalam terjemahan teks terjemahan itu yaitu 80%. Sebagian makna berubah dan kebertimaan 90% mudah dipahami pembaca. Kemudian kejelasan atau keterjelasan 90% alur jelas. Catatannya humor tambahan mengubah nuansa. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu akurasi 80% sebagian makna berubah. Secara umum, terjemahan berhasil mempertahankan alur cerita dan informasi pokok dari teks sumber. Namun beberapa perubahan makna terjadi, terutama dalam aksi psikologis tokoh, ekspresif yang menggambarkan kekurangan menghargai diri sendiri diterjemahkan menjadi kekurangan percaya diri yang maknanya lebih dangkal. Selain itu, penambahan humor verbal yang tidak dapat dalam teks sumber menjadi bagian teks terjemahan tidak sepenuhnya setia pada teks asli. Karena itu, tingkatan akurasi dinilai sekitar 80%. Kemudian keberterimaannya, di poin keberterimaannya yang kedua yaitu 90% mudah dipahami pembaca. Teks terjemahan dari keberterimaan itu sangat mudah dipahami pembaca oleh pembaca sasaran, yaitu anak-anak atau pembelajar pemula bahasa Arab. Struktur kalimat lebih pendek, kemudian pemilihan kosakata sederhana dan gaya bahasa komunikatif. Pembaca dapat mengikuti cerita tanpa menghambat linguistik. Kemudian ini menunjukkan bahwa teks terjemahan sangat sesuai dengan norma bahasa Indonesia dan kebutuhan audiens. Oleh karena itu, tingkat keberterimaan dinilai tinggi, yaitu 90%. Kemudian keterjelasannya, alur cerita dalam teks terjemahan sangat jelas dan penerjemahan menyederhanakan struktur kalimat dan membagi kalimat panjang menjadi beberapa bagian. Hal ini membuat pembaca memahami perkembangan peristiwa secara mudah dan cepat. Dialog juga ditransfer dengan baik sehingga pembaca dapat mengikuti instruksi antar tokoh tanpa kebingungan. Kemudian di slide berikutnya yaitu kritik dan revisi. Yang poin pertama yaitu tambahan humor tidak sesuai dengan teks sumber. Dan yang kedua, di poin yang kedua, penyederhanaan ekspresi psikologis. Dan yang ketiga, perlu mempertahankan ritme kalimat. Kemudian yang ketiga, perlu mempertahankan ritme kalimat. Kemudian yang keempat, revisi diperlukan agar makna lebih tepat. Kemudian alternatif terjemahan. Alternatif untuk di poin yang pertama itu alternatif untuk ekspresi psikologis, kurang menghargai diri sendiri. Dan kedua, di poin yang kedua yaitu twist diterjemahkan tanpa menggambarkan humor. Kemudian yang ketiga, perbaikan struktur naratif agar tetap dramatis. Kemudian di kesimpulannya, yang poin pertama, terjemahan cukup berhasil namun perlu perbaikan detail. Nah, ini maksudnya yaitu secara keseluruhan teks terjemahan berhasil menyampaikan gambaran umum cerita, termasuk alur naratif dan peristiwa yang
membangun humor. Namun, beberapa aspek detail seperti nuansa emosional, gaya penulisan, dan akurasi makna memerlukan penyempurnaan. Perbaikan pada detail-detail kecil ini akan membuat teks terjemahan lebih dekat dengan maksud penulis yang meningkatkan kualitas keseluruhan terjemahan. Nah, yang di poin kedua yaitu makna utama dan humor tersampaikan. Elemen inti cerita yaitu kisah pemuda yang berpura-pura sibuk dan mendapatkan situasi memalukan di akhir cerita. Diterjemahkan dengan baik sehingga pembaca teks terjemahan tetap dapat menikmatkan twist humor yang menjadi ciri khas cerita ini. Hal ini menunjukkan bahwa penerjemahan berhasil mempertahankan fungsi hiburan, pesan moral yang ingin disampaikan dalam teks sumber. Kemudian yang ketiga, nuansa psikologis perlu diperkuat. Walaupun alur dan dialog telah diterjemahkan dengan baik, aspek psikologis tokoh tidak sepenuhnya tersampaikan. Teks sumber menggambarkan masalah harga diri tokoh yang lebih mendalam, sedangkan teks terjemahan hanya menyampaikan sisi kurang percaya diri. Nuansa ini merupakan bagian paling penting dari karakter tokoh dan merupakan penyebab utama tindaknya dalam cerita. Oleh karena itu, penguatan terjemahan pada ranah psikologis atau meningkatkan akurasi dan kedalaman cerita. Kemudian di poin yang keempat, pendekatan lebih seimbang antara komunikatif dan semantik. Nah, teks terjemahan cenderung menggunakan pendekatan komunikatif, yaitu fokus pada keterbacaan dan kenyamanan pembaca. Meski pendekatan ini tetap untuk teks anak-anak, beberapa bagian membutuhkan pendekatan semantik agar makna, gaya, dan nuansa teks sumber tetap terjaga. Kombinasi kedua pendekatan ini akan menghasilkan terjemahan yang lebih kaya, tetap mudah dipahami pembaca, namun tetap setia pada makna dan gaya penulis aslinya. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf bila ada kesalahan yang saya ucapkan atau apapun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.